Malam itu, udara di Kampung Sari terasa lebih pekat dari biasanya. Angin hanya berbisik pelan lewat daun pisang. Sementara lampu minyak di pelataran rumah Rama bergoyang-goyang seolah menahan napas. Di Yucanggang, sebuah warung kecil menempel di samping sumur tua warung Maksiti. Dari balik tirai kain, cahaya hangat menyorot panci beruap dan nampan anyaman penuh klepon hijau yang mengilap. Rina pulang ke kampung setelah bertahun-tahun. Kota membuatnya terbiasa dengan suara bising dan lampu neon. Di sini segala sesuatunya tampak lebih lambat, lebih tajam. Dia lewat warung Mak Siti karena aromanya memanggil pandan, kelapa parut, gula Jawa yang menguap seperti gula cair dari arang. Ingatannya yang panjang tentang masa kecil berputar kembali. Tangan kecil meraih klepon hangat, gula merah yang meleleh seperti rahasia. Rina, Pulang ke rumah, ya, suara Lia, sepupunya, memotong lamunannya. Lia duduk di bangku kayu, membungkus beberapa klepon untuk tetangga. Rambutnya masih basah karena hujan tadi sore. Pipinya merah karena cuaca malam. Rina membalas, mencoba tampil biasa. Di dalam hatinya ada kecemasan yang tidak bisa dijelaskan. Di kampung ini, kabar-kabar aneh mudah tumbuh. Suara di sungai, bayangan di sawah, orang yang hilang setelah malam tertentu. Tapi yang paling baru adalah bisik-bisik tentang klepon. Katanya, ada yang dengar tangisan dari dalam klepon kalau digigit. Lia mencondongkan badan, matanya melebar saat ia berbicara. Suaranya pelan, penuh rahasia. Orang-orang di pasar bilang begitu. Yang tua-tua bilang, jangan makan tepat jam 2 malam. Katanya itu waktu mereka. Rina tersenyum kering. Itu kan cerita orang. Gula Jawa bisa meleleh. Ada pula bunyi dari mulut waktu orang mengunyah. Itu saja. Tapi kata-kata Lia seperti benang tipis yang ditarik semakin Rina menyangkal. Semakin kuat, benang itu menjerat pikirannya. Maksiti yang biasa bercanda juga tampak berbeda malam itu. Matanya sering menatap ke arah sumur. Bibirnya sering bergerak seperti membaca doa yang tak selesai. Warungnya kecil, panci besar beruap. Nampan klepon hijau berjajar rapi. Parutan kelapa putih menggunung. Mak Siti mengulurkan satu piring kecil pada Rina. Coba satu nak. Baru datang dari Tungku. Rena menerima. Permukaan klepon berkilau karena uap. Gula Jawa di dalamnya tampak seperti cairan nenek moyang gelap, lengket, berkilau. Dia mencium aroma pandan dan gula yang hangat. Sesuatu yang menenangkan. Dia menggigit pelan. Saat gigi menyentuh lapisan ketan lembut, suara kecil nyaris seperti bisikan masuk ke telinganya. Bukan dari luar, dari dalam mulutnya sendiri. Sekali, dua kali. Suara itu sangat tipis, seperti napas yang tertahan, seperti orang yang memanggil satu huruf terakhir nama seseorang. Rina tersentak. Klepon itu hampir jatuh dari tangannya. Lia yang melihatnya hanya mengangkat alis, lalu kembali membungkus. Maksiti menelan ludah. Di luar, anjing menyalak jauh, lalu sunyi lagi. Masuk angin mungkin. Rina mengulang dalam hati. Dia menelan, lalu menelan lagi, berusaha menertawakan dirinya sendiri. Suara itu bisa jadi hanya imajinasinya. Kampung yang sepi, malam yang lengang, dan rindu yang dipadatkan menjadi kemungkinan kecil yang menari. Tetapi malam semakin dalam. Setelah Rina pulang ke rumah peninggalan neneknya, suara itu terus mengikut. Di dapur yang remang, ia menyimpan sisaan klepon di piring kecil. Dia menyalakan lampu minyak, menunggu suara itu hilang. Namun ketika ia membuka penutup piring untuk mengambil sepotong lagi, hanya ingin merasakannya sekali lagi. Dia mendengar lagi, lebih jelas. Tolong, kata itu mengguncang sesuatu di dalam dada Rina. Bukan lagi bisikan, melainkan satu patah kata, penuh permintaan. Suaranya rapuh,
seperti suara anak kecil yang terjauh dari pelukan ibunya. Rina memandang ke piring. Gula merah yang meleleh, berkilau seperti tetes yang menahan cahaya lampu. Ada sesuatu yang aneh pada permukaan gula, seolah ada cermin kecil yang memantulkan bayangan yang bukan bayangannya sendiri. Kemanapun mata Rina bergerak, malam tampak tebal. Ia teringat cerita-cerita dari kaum tua kampung. Zaman dulu ada seorang penjual klepon bernama Sukma. Sukma ramah, dagangannya laris. Tapi suatu musim paceklik, dia tergoda oleh bujuk rayu seorang lelaki yang muncul di pinggir sungai. Seorang yang memakai pakaian hitam, memegang benda yang berkilau. Biar daganganmu selamanya laku, katanya. Tukar sedikit, beri aku sesuatu yang tak akan kau rindukan lagi. Sukma menolak pada awalnya, tapi malam demi malam, rasa takut terhadap Anokenania yang kelaparan membuat Sukma berubah. Ia setuju, dagangannya menjadi legendaris. Orang dari desa sebelah berdatangan, tapi setelah itu, anak-anak Sukma mulai sakit, mengeluh di malam hari. Mereka mimik tangis yang menembus. Pada suatu malam, ketika Sukma menggulung tikar dagangannya, ia menemukan sekarung penuh klepon yang tidak mungkin dibuat sendiri, kelembutan dan gula yang mengilap. Tetapi di dalamnya ada rintihan halus. Konon, kemudian Sukma hilang, warungnya ditutup, dan orang-orang mulai menyebut dagangan itu klepon tumbal. Mereka bilang, setiap kali ada yang menggigit klepon itu, setelah tengah malam, terdengar suara yang memohon. Suara itu bukan hanya suara, ia adalah kebutuhan yang tertahan, seperti sesuatu yang sedang menunggu digantikan. Rina menutup mata, mencoba meluruskan napas. Kenapa cerita lama bisa muncul sekarang? Kenapa tentang klepon? Kenapa sekarang? Ketika ia baru pulang, kabar-kabar lain mulai menyusup lewat sela-sela. Pak Harun dari seberang rumah, yang setiap pagi mengayuh becak ke kota, terlihat pucat beberapa hari ini. Ia berhenti di warung Mak Siti, mengambil 2 klepon, lalu pulang tanpa bicara. Malam berikutnya, ia tampak membaringkan diri di teras, menatap langit seperti menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Rina memutuskan untuk mencari jawaban pada Mak Siti. Warung itu lagi-lagi dipenuhi uap dan suara langkah kaki. Mak Siti duduk termangu, tangannya terus memegang serbet. Dulu, siapa yang bilang itu? Tanya Rina pelan. Mak Siti menatap Rina lama, lalu menghela napas. Orang-orang tua di pasar, kata mereka, jangan makan klepon yang dibuat ketika bulan sedang separuh. Kata mereka juga, kalau ada yang menangis di sela gula merah, itu tanda ada yang belum tenang. Rina menelan keringat. Ia memikirkan wajah ayahnya, wajah nenek yang dulu selalu menutup panci dengan senyum. Ia tidak percaya pada roh-roh. Tapi malam ini, skalanya berubah. Ada perasaan bahwa sesuatu sedang menunggu, dan ia sudah menyentuh pinggirannya. Ketika Rina berjalan pulang melewati gang sempit, langkahnya terhenti. Dari dekat sumur tua, ada bayangan bukan manusia, tetapi 2 titik cahaya kecil yang berkedip seperti mata. Sesaat, ia merasakan sapaan dingin melewati lehernya, seperti ada jemari kecil yang hampir menyentuh kulit. Rina berbelek, melihat ke arah rame-rama, mencari sumber suara. Di ujung gang, seorang anak kecil duduk di ambang rumah, memakan sesuatu dari piring kecil. Bayangan anak itu kurus, pakaiannya lusuh, mata anak itu kosong ketika menatap Rina, tetapi bibirnya bergerak seperti menyanyikan lagu yang tak dikenali. Rina mendekat tanpa sadar. Anak itu menoleh, dan di piring kecilnya ternyata ada 1 klepon yang permukaannya retak. Gula merahnya sedikit berkilau seperti ada tetes di sana. Anak itu menunduk, lalu menggigit. Seketika, dari dalam piring terdengar lagi suara itu, rintihan yang patah. Kali ini bukan kata tolong saja, ada 1 nada yang berulang, seperti nama yang dipanggil berkali-kali dari kejauhan.
Rina menutup telinga. Suara itu menempel, bukan hanya pada telinganya, tapi pada seluruh rahangnya. Ia teringat pada waktu kecil, ketika ia terbangun karena mendengar ibunya memanggil suara yang sama, lembut dan patah. Anak itu menatap Rina dengan tatapan kosong. Mereka lapar, katanya pelan. Suaranya datar, seperti sapuan kayu. Mereka ingin pulang. Rina mundur, napasnya terputus-putus. Ia ingin lari tapi kakinya terasa seperti tertanam di tanah. Di belakangnya, dari sumur, terdengar alunan paling lembut. Suara tangisan menempel pada uap malam, merembes ke rerumputan, masuk ke rongga-rongga rumah. Suara itu seperti mengatakan satu hal yang sama berulang-ulang. Ambil, ambil, pulangkan. Malam itu Rina pulang bukan hanya membawa rasa takut, ia membawa sebuah pertanyaan yang menggigit. Bagaimana mungkin makanan yang manis menyimpan suara? Dan siapa sebenarnya yang berbicara dari dalam gula itu? Sebelum Rina menutup pintu rumah, ia memandang ke piring kecil yang masih tersisa di meja. Dari balik kaca, bayangan dirinya berkedip. Dalam cahayanya, gula merah itu tampak memancarkan titik-titik kecil cahaya seperti mata kecil yang menunggu dijawab. Rina menutup pintu, menutup jendela, dan menyalakan lampu minyak kuat-kuat. Namun meskipun langit tampak terkunci, suaranya tetap menyelinap ke ruang sempit itu, membuatnya tahu bahwa malam belum selesai, bahkan baru saja dimulai. Di luar, Kampung Sari diam, tapi di bawah diam itu rengekan kecil berputar-putar, menunggu orang yang berani mendengarkannya sampai habis. Rina tahu satu hal pasti, esok malam tidak akan sama. Malam di Kampung Sari selalu terasa lambat, tetapi malam setelah Rina mendengar suara dari klepon terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu minyak di kamarnya bergoyang, menimbulkan bayangan di dinding yang seolah bergerak sendiri. Udara begitu sunyi, bahkan suara jangkrik pun terdengar seperti berbisik di telinga. Rina mencoba tidur, tapi kelopak matanya terus menolak. Pikirannya berputar ke arah suara lirih itu. Tolong, pelanggan. Suara yang sikeneken keluar dari dalam klepon, dari gula merah yang meleleh. Setiap kali ia memejamkan mata, ia teringat wajah anak kecil yang ditemuinya di gang. Anak itu menggigit klepon sambil berkata, "Mereka lapar." Suara di tengah malam sekitar pukul 2, Rina terbangun. Ia yakin mendengar suara ketukan halus dari dapur. Tok, tok. Awalnya ia pikir itu tikus, tapi ketukannya terlalu teratur, terlalu seperti panggilan. Dengan hati-hati, ia berjalan menyusuri lantai kayu yang berderit. Dapur gelap, hanya ditemani cahaya tipis dari lampu minyak. Di meja, piring klepon yang semalam ia sisakan masih ada. Tapi yang membuat bulu kuduknya merinding salah, satu klepon hijau itu pecah sendiri, tanpa disentuh siapapun. Dari dalamnya, gula merah menetes perlahan, membentuk garis tipis di piring. Setiap tetesan yang jatuh menimbulkan gema aneh, seolah bukan suara plak biasa, melainkan lirih tangisan yang tertahan. Tolong, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Rina mundur, tubuhnya gemetar. Ia hampir menjatuhkan lampu minyak dari tangannya. Tiba-tiba, jendela dapur bergetar kencang, seperti ada yang menggedor dari luar. Rina menoleh cepat. Dalam kegelapan di luar jendela, terlihat samar dua telapak tangan kecil menempel di kaca, basah, seolah tangan anak-anak. Suara lirih terdengar bersamaan. Pulang, pulangkan kami. Rina menjerit tertahan, lalu menutup jendela rapat-rapat. Namun, saat ia berbalik, piring klepon sudah kosong. Klepon itu lenyap, meninggalkan noda gula merah yang membentuk garis menyerupai wajah menangis. Rahasia lama keesokan paginya. Rina tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia kembali ke warung Mak Siti. Warung itu tampak biasa orang-orang membeli jajan. Suara wajan mendesis,
aroma pandan menguar. Namun di balik wajah ramah Mak Siti, ada sesuatu yang disembunyikan. Rina memberanikan diri. Kenapa klepon itu seperti berisi suara? Mak Siti terdiam lama. Tangannya yang keriput berhenti meremas kelapa parut. Matanya menatap jauh, seakan menimbang sesuatu yang berat. Aku tidak bisa cerita banyak, Nak. Akhirnya, Mak Siti berkata dengan suara serak, yang kamu dengar bukan hanya isapan angin. Ada nyawa yang terkunci di dalam gula itu. Mereka yang dulu dipersembahkan. Dahi Rina berkerut. Mak Siti menghela napas. Dulu ada pesugihan. Orang-orang tamak menitipkan tumbalnya ke makanan manis supaya dagangan selalu laku. Klepon jadi wadah paling sering, karena gula merah bisa menyembunyikan darah yang dikunci. Kalau kamu dengar suara tangisan, berarti roh tumbal itu masih belum diterima di seberang. Mereka menangis karena haus, karena lapar, karena rindu pulang. Rina merasa tubuhnya dingin. J.D. Banner, semua cerita yang selama ini dianggapnya sekadar mitos ternyata nyata. Malam kedua malam berikutnya, Rina memutuskan untuk berjaga. Ia ingin memastikan suara itu bukan hanya halusinasi. Piring kecil di dapur kembali ia isi dengan satu klepon dari warung Mak Siti. Jam berdetak lambat, tepat pukul 2. Suara itu muncul lagi, tangisan kecil. Seolah dari dalam gula, Rina memberanikan diri mendekat. Kali ini, ia mencoba mendengarkan benar-benar. Suara itu bukan sekadar tangis. Ada potongan kata, samar-samar, haus, ibu, panas. Rina hampir menangis mendengarnya. Tangisan itu terdengar seperti suara anak-anak. Ayah tahu betul, ini bukan suara orang dewasa. Ada kepedihan yang tulus, seperti rintihan bocah yang ditinggalkan. Tiba-tiba lampu minyak padam. Kegelapan menelan ruangan. Rina hanya bisa melihat siluet klepon di piring berkilau samar lalu bergerak. Klepon itu bergetar sendiri, bergulir pelan ke tepi piring, lalu jatuh ke lantai. Saat pecah, gula merahnya menyebar. Dari dalamnya, samar terlihat sesuatu seperti bayangan tangan kecil yang meraih udara, lalu lenyap begitu saja. Rina menahan napas. Tangannya gemetar hebat. Tapi sebelum ia sempat berbuat apa-apa, suara ketukan dari sumur tua di luar terdengar lagi. Tok, tok, berulang-ulang, seperti ada yang ingin keluar dari dalam sana. Bayangan di sumur Rina memberanikan diri keluar rumah. Udara malam menempel dingin di kulitnya. Sumur tua di ujung gang itu tampak gelap. Lingkarannya diselimuti lumut. Saat ia mendekat, bau anyir samar tercium. Lalu, sesuatu muncul. Dari dasar sumur, suara tangis terdengar lebih banyak, lebih ramai, seperti puluhan anak menangis bersamaan. Air sumur bergolak, dan dalam kilasan cahaya bulan, Rina melihat wajah-wajah kecil samar menatap ke atas. Wajah pucat, mata kosong, mulut mereka terbuka, merintih tanpa suara. Rina terhuyung, hampir pingsan. Ia ingin lari, tapi kakinya kaku. Tiba-tiba ada bisikan tepat di telinganya. Kau sudah mendengar kami, sekarang kau harus membantu. Rina berbalik cepat, tapi tidak ada siapapun di sana. Hanya angin yang lewat, membawa aroma pandan bercampur bau tanah basah. Ketakutan yang baru dimulai sejak malam itu. Rina tidak bisa tenang. Suara-suara tangisan seakan terus mengikutinya. Bahkan siang hari pun, ketika ia melewati pasar, ia bisa mendengar lirih rintihan dari pedagang yang menjajakan klepon. Semua terasa salah. Klepon yang seharusnya manis kini berubah jadi tanda kutukan. Rina tahu satu hal. Ada sesuatu yang bersembunyi di balik makanan itu. Sesuatu yang mengikat arwah-arwah tak tenang. Dan yang paling menakutkan mereka, kini tahu Rina bisa mendengar mereka. Mereka tidak akan berhenti sampai Rina melakukan sesuatu.
Malam ketiga, di Kampung Sari, terasa berbeda. Bukan hanya udara yang semakin dingin, tapi juga desakan tak kasat mata yang menempel di tubuh Rina. Sejak mendengar suara-suara dari klepon, kepalanya tak pernah benar-benar tenang. Bahkan siang tadi, ketika matahari menyengat, ia masih bisa mendengar lirih tangisan seperti berasal dari dalam kerongkongan orang-orang yang lewat di pasar. Seakan semua orang yang membeli klepon telah membawa pulang sebagian suara itu, dan suara itu ingin Rina mendengarnya. Jejak lama siang itu, Rina mencoba mencari jawaban di rumah peninggalan neneknya. Rumah tua itu menyimpan banyak lemari kayu dengan laci-laci yang jarang dibuka. Di salah satu sudut lemari berdebu, ia menemukan kotak kayu kecil yang terkunci dengan pengait tua. Dengan sedikit tenaga, ia berhasil membukanya. Di dalamnya ada lembaran kertas kuno, menguning, sebagian sobek. Tulisan tangan dengan aksara lama tertulis rapat, sebagian masih bisa dibaca. Mata Rina tertumbuk pada satu kalimat yang membuat darahnya berdesir. Tumbal disimpan dalam gula. Jangan sekali-kali biarkan keturunannya mendengar tangis itu, karena yang bisa mendengar, dialah yang dituntut menebus. Rina tertigen. Dadanya berdegup keras. Kata keturunan itu seperti menamparnya. Apa keluarga mereka ada hubungannya dengan pesugihan klepon itu? Ia teringat masa kecilnya, saat nenek sering melarangnya makan klepon jika malam sudah larut. Dulu ia pikir itu hanya larangan biasa, agar perutnya tidak sakit. Tapi sekarang, larangan itu terasa seperti peringatan yang disembunyikan. Malam menuntut saat malam turun, suasana semakin menekan. Lampu minyak hanya memancarkan cahaya kuning redup, membuat bayangan di dinding bergerak-gerak. Rina duduk di dapur dengan piring klepon di depan Nyaya, sengaja menyisakan satu. Ingin tahu apa yang akan terjadi kali ini. Jarum jam berdentang 2 kali. Tepat pukul 2 dini hari, klepon itu mulai bergetar perlahan, seperti denyut jantung. Dari dalamnya, suara lirih kembali muncul, tapi kali ini lebih banyak, lebih jelas. Air. Ibu panas. Tangisan itu bercampur jadi satu, hingga membuat bulu kuduk Rina meremang. Ia menutup telinga, tapi sia-sia suara itu tidak datang dari luar, melainkan langsung masuk ke dalam kepalanya. Lalu, ia melihat sesuatu. Dari permukaan gula merah yang merekah, muncul bayangan wajah kecil. Mata anak itu hitam, penuh kesedihan. Bibirnya bergerak tanpa suara, namun Rina bisa mengerti apa yang ia ucapkan. Kau keturunannya, kau harus buka jalan. Bayangan di gang tak kuat menahan tekanan. Rina berlari keluar rumah. Malam begitu sunyi, hanya ada angin dingin yang menusuk tulang. Gang sempit menuju sumur tua tampak lebih gelap dari biasanya, seperti mulut lorong yang menunggu mangsa. Saat ia mendekat, ia mendengar langkah kecil mengikuti dari belakang. Bukan langkah orang dewasa, melainkan langkah anak-anak yang berlarian tanpa suara sandal. Rina menoleh, tak ada siapapun, tapi dari sudut matanya, ia sempat melihat bayangan tubuh-tubuh mungil berlari cepat ke arah sumur. Ketika sampai di bibir sumur, Rina hampir terhuyung. Air di dalamnya bergolak, dan bayangan wajah anak-anak itu muncul lagi. Di permukaan, mata mereka kosong, mulut mereka terbuka, tangisan mereka menggema ke seluruh gang. Tiba-tiba ada bisikan tepat di belakang telinga Rina, begitu dekat seolah seseorang berdiri di sana. Kalau tidak kau, siapa lagi? Rina berbelik kosong, hanya kegelapan. Rahasia Maksiti keesokan paginya, dengan wajah pucat dan mata cekung karena tak tidur. Rina kembali mendatangi Maksiti. Ia tak tahan lagi dengan semua ini. Mak, katakan yang sebenarnya. Apa hubungan keluarga saya dengan klepon ini? Rina memaksa. Maksiti menunduk, lalu menutup warungnya cepat-cepat. Setelah memastikan tak ada orang lain,
ia berkata dengan suara bergetar, "Rina, nenekmu dulu bagian dari perjanjian itu. Dia tidak pernah mau, tapi keluarganya memaksa. Waktu paceklik panjang, dagangan keluarganya hampir tak laku. Lelaki berjas hitam itu datang, menawarkan jalan pintas. Sejak saat itu, klepon keluarga kalian selalu laris. Tapi harga yang dibayar adalah anak-anak kecil. Entah dari mana mereka diambil. Tangis mereka dimasukkan ke dalam gula merah agar manisnya tetap hidup." Rina terdiam. Darahnya seperti berhenti mengalir. "Jadi, saya bisa mendengar mereka karena..." Mak Siti mengangguk pelan. "Karena kau cucu dari keturunan itu." Suara mereka mencari pewaris perjanjian. Mereka tidak akan tenang sebelum ada yang membebaskan atau menggantikan. Ketakutan yang meningkat sejak mendengar itu. Hari-hari Rina menjadi lebih mencekam. Ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Di setiap tempat ia mendengar suara tangisan lirih dari pasar, dari rumah tetangga, bahkan dari sela pepohonan. Setiap kali ia menatap gula merah di klepon, wajah-wajah kecil itu selalu muncul, menatapnya dengan mata kosong, meminta dilepaskan. Dan malam itu, ketika ia mencoba tidur, ia mendengar suara paling jelas, tepat di samping telinganya, bukan lagi bisikan samar, melainkan suara nyata, seolah anak kecil berdiri di sisi ranjangnya. "Besok, waktunya kau pilih. Lepaskan kami atau gantikan kami." Rina terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia sadar apapun yang menunggu di malam berikutnya, itu bukan lagi sekadar suara. Itu akan menjadi pertemuan nyata dengan Roro yang terkurung di dalam klepon. Dan ia tidak tahu apakah dirinya siap untuk itu. Malam keempat datang lebih cepat dari yang Rina harapkan. Sejak pagi, pikirannya sudah gelisah. Kata-kata yang ia dengar semalam masih terngiang jelas. "Besok, waktunya kau pilih. Lepaskan kami atau gantikan kami." Hatinya berdebar keras. Ia tahu, malam ini bukan sekadar suara. Malam ini, sesuatu akan menuntut jawabannya. Bayangan yang menempel sepanjang siang, Rina mencoba menyibukkan diri. Ia menyapu halaman, mencuci piring, bahkan membantu Lia di kebun. Tapi apapun yang ia lakukan, ada sesuatu yang aneh. Bayangan dirinya di tanah selalu tampak berbeda. Kadang bayangan itu tampak lebih kecil, seperti tubuh. Anak-anak kadang tampak bergerak sendiri meski tubuhnya diam. Pernah sekali ia menunduk untuk merapikan sandal, lalu melihat bayangannya di lantai menoleh ke arah lain, seakan menatap sesuatu di belakangnya. Rina tersentak, terjatuh, dan Lia hanya tertawa mengira ia terpleset. Namun Rina tahu, bayangan itu bukan sekadar ilusi mata. Itu adalah tanda roh-roh kecil itu semakin dekat dengannya. Malam turun ketika malam datang. Suasana kampung terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Angin tak lagi bertiup. Lampu-lampu minyak di rumah tetangga satu persatu padam, seolah ada yang memaksa mereka redup. Di dapur, piring klepon yang ia sisakan sejak siang mulai bergetar pelan. Rina berdiri menatapnya. Tubuhnya gemetar. Jam berdentang 2 kali. Tepat pukul 2, klepon di piring itu retak sendiri. Dari dalamnya, gula merah mengalir seperti darah kental. Bersamaan dengan itu, suara tangisan terdengar tidak lagi samar, melainkan jelas, memenuhi seluruh ruangan. Tangisan anak-anak, puluhan, bahkan ratusan, bergema menembus dinding. "Lepaskan kami. Kami lapar. Kami haus." Kau harus pilih. Lampu minyak padam dengan sendirinya. Dapur gelap gulita. Namun dalam kegelapan itu, cahaya samar merah muncul dari piring klepon. Cahaya itu menebal, membentuk sosok-sosok kecil. Tubuh-tubuh anak-anak, pucat, kurus, dengan mata kosong dan mulut yang terus menangis. Mereka mengelilingi Rina, mendekat perlahan. Bau anyir bercampur pandan menusuk hidung.
Pemanggilan di sumur tiba. Suara ketukan keras terdengar dari arah sumur tua. Tok, tok. Tapi kali ini jauh lebih kencang. Seakan sesuatu di dalamnya berusaha keluar. Anak-anak hantu itu berhenti menangis, lalu menoleh bersamaan ke arah sumur. Salah satu dari mereka yang wajahnya paling jelas mengulurkan tangan ke arah Rina. Tangannya dingin, transparan, tapi kuat. Ikut, sekarang waktunya. Rina menolak, mencoba mundur. Tapi tubuhnya kaku, kakinya seperti ditarik paksa. Ia dipimpin keluar rumah, menyusuri gang sempit yang pekat oleh kabut malam. Suara tangisan mengikuti, menggema dari setiap sudut. Ketika sampai di sumur, Rina ternganga. Air di dalam sumur berputar cepat, seperti pusaran. Dari dalam pusaran itu, muncul wajah-wajah pucat. Tangan-tangan kecil meraih keluar, berusaha mencapai udara. Kau keturunan, buka jalan untuk kami. Pilihan mengerikan tiba-tiba. Sosok hitam muncul di balik kabut. Tinggi, kurus, mengenakan pakaian lusuh yang menempel seperti kain tua basah. Wajahnya samar, hanya mata merahnya yang menyala. Suaranya berat, serak, seperti batu digerus. Sudah waktunya. Leluhurmu yang menutup pintu, dan hanya kau yang bisa membukanya. Pilih, cucu keturunan. Kau lepaskan mereka, atau kau jadi pengganti. Rina gemetar hebat. Kalau aku lepaskan, apa yang akan terjadi? Sosok hitam itu menyeringai. Mereka bebas, tapi perjanjian terputus. Semua darah yang pernah dikunci akan kembali mencari tuannya. Kau, keluargamu, semua akan diburu oleh dahaga yang tak pernah terpuaskan. Kalau aku jadi pengganti, suara Rina tercekat. Mereka diam. Dagangan tetap laku. Desa tetap tenang. Tapi kau akan dikunci bersama mereka. Tangisanmu ikut menambah manis gula merah. Rina menutup wajahnya. Air mata bercucuran. Pilihan itu terlalu kejam. Lepaskan, dan semua orang akan hancur. Gantikan, dan ia akan hilang selamanya. Tangisan moningi anak-anak hantu itu kini berteriak lebih keras. Suara mereka menusuk kepala Rina hingga ia hampir pingsan. Bebaskan, jangan tinggalkan kami lagi. Kami ingin pulang. Rina menjerit, menutupi telinga. Tapi suara itu makin keras. Dari pusaran sumur, tangan-tangan mulai keluar lebih banyak, menempel di bibir sumur, merangkak keluar. Tubuh-tubuh kecil itu memanjat, menatap Rina dengan mata kosong. Sosok hitam mendekat, berbisik tepat di telinganya. Pilihlah, cucu keturunan. Malam ini, keputusanmu akan jadi warisan selamanya. Rina berdiri di tepi sumur, dihadapkan pada puluhan pasang mata hampa, pada sosok hitam yang menuntut, pada suara tangisan yang merobek malam. Dadanya sesak, kakinya gemetar. Malam itu, Kampung Sari terasa menahan napas, menunggu jawaban seorang perempuan muda yang tiba-tiba dipaksa memikul dosa leluhur. Dan di dalam hatinya, Rina tahu apapun yang ia pilih, tak ada jalan kembali. Malam itu, tubuh Rina berdiri kaku di tepi sumur tua. Suara tangisan anak-anak masih bergema, mengguncang udara kampung yang sudah sunyi. Sosok hitam berambut panjang dengan mata merah menyala, menunggu dengan sabar di seberang kabut. Suaranya berat dan penuh tekanan. Pilih, cucu keturunan. Lepaskan mereka, atau gantikan dirimu sendiri. Keringat dingin membasahi tubuh Rina. Napasnya sesak, dadanya seperti dihimpit batu besar. Di sekelilingnya, anak-anak hantu itu merangkak keluar dari sumur. Tubuh mereka kurus pucat, dengan mata kosong yang hanya menyimpan kesedihan. Tangisan mereka semakin keras. Bebaskan kami tidak mau di sini. Ibu, pulang. Keputusan yang berat Rina memejamkan mata. Ia ingat wajah neneknya yang sering melarangnya makan klepon di malam hari. Ia ingat
Ibunya yang dulu selalu berkata, "Jangan dekat sumur setelah maghrib." Semua larangan itu ternyata bukan sekadar mitos. Itu adalah sisa-sisa rasa bersalah keluarga mereka yang terikat perjanjian dengan sesuatu yang kelam. Air mata Rina jatuh. Suara dalam hatinya berbisik, "Kalau aku membebaskan mereka, kampung ini bisa hancur. Tapi kalau aku menyerahkan diri, aku akan hilang selamanya." Sosok hitam itu melangkah mendekat. Tanah yang dipijaknya bergetar. "Cepatlah!" Suaranya menggelegar. Waktu hampir habis. Begitu fajar datang, pintu tertutup lagi. "Kau harus memilih sekarang." Rina menggenggam dadanya. Ia menatap wajah-wajah anak kecil itu. Mereka tidak jahat. Mereka hanya korban. Mereka haus, lapar, dan terjebak dalam gula merah klepon selama bertahun-tahun. Aku akan membebaskan kalian." Suara Rina pecah, tetapi tegas. Pintu yang terbuka begitu, kata itu keluar dari mulutnya. Sumur tua bergetar keras. Airnya bergolak seperti lautan, lalu menyembur tinggi ke udara. Dari dalam sumur, jeritan panjang, terdengar jeritan yang bukan hanya tangisan anak-anak, melainkan juga suara makhluk-makhluk lain yang ikut terkurung di dalamnya. Anak-anak hantu itu menatap Rina, lalu satu persatu lenyap menjadi cahaya putih tipis yang terangkat ke langit. Tangisan mereka perlahan berubah jadi senyuman samar sebelum hilang. Namun, keputusan itu tidak datang tanpa harga. Sosok hitam itu mengaum marah. Suaranya bergemuruh hingga membuat tanah retak. Dengan membuka jalan, kau juga melepas semua yang dikurung di dalam sana. Bukan hanya mereka, tapi juga lapar yang tak pernah puas." Rina tersentak. Ia melihat pusaran sumur berubah semakin gelap. Dari dalamnya, bukan hanya tangan anak-anak, tapi juga tenggan-tenggan besar dengan kuku panjang, wajah-wajah mengerikan dengan gigi tajam, dan bayangan hitam pekat yang melompat keluar. Kampung yang terbangun teriakan mengerikan itu membangunkan warga kampung. Satu persatu lampu rumah menyala. Orang-orang keluar dengan wajah ketakutan, melihat ke arah sumur tua yang memuntahkan kabut hitam. "Ya Allah, APA 2!" teriak seorang bapak. Mak Siti datang dengan tubuh gemetar, menutup mulutnya ketika melihat apa yang terjadi. "Astagfirullah, kau sudah membukanya." Rina mundur, tubuhnya goyah. Aku hanya ingin membebaskan anak-anak itu." Mak Siti menangis. "Ya, mereka bebas, tapi kau juga membebaskan yang lain. Yang lapar, yang haus darah, yang dulu dikurung bersamaan dengan tumbal." Sosok-sosok hitam itu mulai menyebar ke jalan kampung, merayap di dinding rumah, melolong seperti binatang kelaparan. Warga menjerit lari tu berit-berit. Pengejaran Rina mencoba lari, tapi langkahnya berat. Seakan ada rantai tak kasat mata yang mengikatnya pada sumur itu. Sosok hitam bermata merah kembali menatapnya dengan senyum bengis. "Kau sudah pilih, cucu keturunan. Kau buka pintu, maka kau juga kuncinya. Kemanapun kau pergi, mereka akan selalu mencari lewat tubuhmu." Rina terhuyung jatuh. Dari tubuhnya sendiri, ia merasa ada panas aneh, seperti sesuatu yang mulai tumbuh di dalam darahnya. Tanggisan anak-anak yang sudah bebas terdengar samar di telinganya, seperti doa, tapi suara-suara lain jeritan seram, tawa menggina, dan bisikan lapar lebih keras, menelan segalanya. Akhir malam, awal mimpi buruk ketika fajar akhirnya datang. Kabut hitam sudah menyelimuti separuh kampung. Beberapa rumah hancur, warga bersembunyi ketakutan. Sumur tua kini tak lagi berisi air, melainkan lubang gelap yang seakan tak ada dasarnya. Rina berdiri di tepi sumur. Wajahnya pucat, matanya merah karena tidak tidur. Ia merasa tubuhnya berbeda. Di telingganya, bisikan itu tidak berhenti
Kau yang buka, kau yang harus bayar. Mak Siti mendekat, menahan tangis. Rina, apapun yang terjadi, kau sudah memulai sesuatu yang tak bisa dihentikan. Dan mulai sekarang, kau adalah penghubung mereka. Rina menatap lubang sumur yang hitam pekat. Dalam hatinya, ia tahu satu hal pasti. Keputusan yang ia buat semalam bukanlah akhir. Itu hanyalah awal dari mimpi buruk yang lebih besar. Malam berikutnya akan lebih gelap dan suara-suara itu tidak akan pernah berhenti memanggilnya. Malam itu datang lebih cepat dari biasanya. Langit tampak gelap sebelum matahari benar-benar tenggelam. Awan hitam menggantung rendah dan udara terasa berat, seolah-olah sedang menunggu sesuatu yang buruk akan pecah. Di kampung, suasana sudah mencekam. Banyak warga memilih mengungsi ke rumah saudara di luar desa. Sebagian lagi hanya berdiam diri di dalam rumah dengan pintu dan jendela rapat, berdoa agar malam bisa segera berlalu. Namun, tidak ada doa yang bisa menutupi bau amis. Darah yang samar sudah tercium di udara. Hantu yang lepas sejak. Rina membebaskan anak-anak tumbal dari klepon dan sumur tua. Makhluk-makhluk lain yang lapar juga ikut terlepas. Mereka tidak hanya sekadar bayangan hitam. Mereka berwujud aneh. Ada yang tubuhnya tinggi menjulang, dengan mulut besar hingga ke perut, terus menganga seakan ingin menelan siapapun. Ada pula yang hanya berupa kepala tanpa tubuh, melayang dengan lidah panjang, menjulur, dan mata yang terus berputar liar. Dan ada sosok seperti nenek renta dengan rambut panjang. Wajahnya penuh luka, tapi tangannya berubah seperti cakar tajam. Mereka keluar dari sumur satu persatu, menyebar ke seluruh kampung. Suara lolongan dan jeritan menjadi musik malam. Warga yang telat mengungsi, menjerit ketakutan. Beberapa langsung diseret ke dalam gelap. Rina sebagai penghubung Rina bersembunyi di rumah Mak Siti. Tubuhnya lemas, matanya sembab karena tidak berhenti menangis. Tapi yang paling menakutkan adalah suara-suara dalam kepalanya. Lapar, darah, daging. Kau yang buka jalan, kau harus memberi makan. Bisikan itu terus berulang. Makin lama makin jelas. Kadang bayangan hitam muncul di cermin atau di bayangan lantai. Rina mencoba menutup telinganya, tapi suara itu menembus pikirannya. Mak Siti. Suara Rina gemetar. Kenapa aku merasa mereka ada di dalam kepalaku? Mereka menuntut aku memberi makan. Mak Siti memeluknya erat. Karena kau sudah jadi penghubung, mereka akan terus menempel padamu. Kalau tidak kau beri makan, mereka akan mencari sendiri, menyerang siapapun yang mereka temui. Air mata Rina menetes. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Mak Siti menatapnya dengan wajah muram. Hanya ada dua jalan. Mengorbankan dirimu sepenuhnya untuk menutup pintu itu, atau menemukan ritual pemutus yang pernah dilakukan nenek buyut. Tapi itu butuh waktu. Dan malam-malam seperti ini akan semakin mengerikan. Malam yang membawa maut jeritan mendadak terdengar dari luar. Warga berlari di jalan. Wajah mereka pucat ketakutan. Dari Keihan terlihat satu makhluk besar berjalan pelan di jalan kampung. Tubuhnya hitam, matanya merah, menyala. Dan setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Orang-orang yang mencoba kabur langsung ditangkap dengan tangan panjangnya. Lalu CRAAK. Tubuh mereka dicabik-cabik seperti mainan. Rina berlari ke jendela dan menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya bergetar, tangisnya tertahan. Ia bisa merasakan setiap kematian warga itu seakan bergetar di dalam dadanya. Seolah-olah ia yang menjadi perantara mereka semua. Mak Siti berbisik dengan suara panik. Kau lihat, mereka lapar dan makin lama makin buas. Kalau ini dibiarkan, bukan hanya kampung ini, kota di luar sana
juga akan jadi mangsa mereka. Kutukan dalam tubuh tengah malam. Rina mulai merasa tubuhnya tidak sama. Dari tangannya muncul bercak hitam, seperti tinta yang meresap ke dalam kulit. Nafasnya panas, dan kadang matanya melihat kilasan wajah anak-anak hantu yang sudah ia bebaskan, bercampur dengan wajah mekluk-mekluk lapar dalam mimpi singkat yang datang saat ia pingsan. Rina melihat dirinya berdiri di tepi sumur lagi. Dari dasar sumur, ribuan tangan terulur. Mereka berbisik serentak. Kau kuncinya, kau pintanya, kau makanan kami. Rina terbangun dengan jeritan panjang. Keringat membasahi tubuhnya. Serangan ke rumah belum sempat ia menenangkan diri. Terdengar suara keras dari atap rumah Mak Siti. Duk, dag, seperti sesuatu yang melampet-lampet di atas genteng. Suara gesekan kuku panjang mencakar kayu terdengar jelas. Mak Siti langsung menyalakan dupa dan membacakan doa-doa. Sementara Rina bersembunyi di pojok. Tapi tiba-tiba jendela pecah. Sosok kepala melayang dengan lidah panjang menerobos masuk, menjerit dengan suara tinggi melengking. Rina menutup telinga, tapi jeritan itu menembus otaknya, membuat kepalanya berdenyut sakit. Darah menetes dari hidungnya. "Ma," teriaknya. Mak Siti berusaha mengusir makhluk itu dengan air doa, tapi lidah panjang makhluk itu menyambar dan menjilat wajahnya. Kulit Mak Siti langsung melepuh dan ia jatuh menjerit kesakitan. Rina panik, tapi sesuatu dalam dirinya tiba-tiba bangkit. Matanya berubah merah dan dari mulutnya keluar suara lain, bukan suaranya sendiri, melainkan suara dalam yang berat dan bergema keluar. Makhluk itu langsung terpental keluar jendela, menjerit lalu lenyap ke dalam kabut. Rina terduduk, gemetar, menyadari bahwa ia barusan menggunakan kekuatan yang bukan miliknya. Ia sadar, ia tidak hanya penghubung, ia mulai menjadi bagian dari mereka. Malam baru, tak ada jalan mundur ketika azan subuh berkumandang. Sisa makhluk-makhluk itu mundur kembali ke kabut. Warga yang selamat keluar rumah dengan wajah pucat. Sebagian berpelukan sambil menangis karena kehilangan keluarga mereka. Rina menatap tangannya yang masih dipenuhi bercak hitam. Ia tahu malam berikutnya akan lebih parah. Dan ia juga tahu semakin lama ia menunda, semakin besar bagian dirinya yang akan lenyap, digantikan oleh sesuatu yang lapar. Mak Siti duduk lemah di lantai, wajahnya penuh luka. Dengan suara serak ia berbisik, "Rina, sebelum semuanya terlambat, kau harus temukan kitab tua nenek buyut. Hanya itu satu-satunya harapan. Kalau seluruh kampung ini akan jadi persembahan untuk mereka." Rina menatap ke arah sumur yang tampak jauh di balik kabut. Dalam hatinya, ia tahu malam baru saja dimulai dan setiap fajar bukanlah pertolongan, melainkan tanda bahwa kegelapan semakin dekat. Hari itu, udara di kampung tidak lagi sama. Burung tidak berkicau, pohon-pohon seperti mati membisu, dan kabut hitam masih menggantung meski matahari sudah tinggi. Warga yang tersisa berkumpul di balai desa, wajah mereka pucat dan ketakutan. Banyak rumah kosong ditinggalkan penghuninya, sementara sebagian lain hancur akibat serangan makhluk-makhluk lapar semalam. Di salah satu sudut, Rina duduk lemah dengan tangan penuh bercak hitam. Matanya sayu, tubuhnya terasa asing, seperti ada sesuatu yang hidup di dalam darahnya. Ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur, dan setiap kali memejamkan mata, suara-suara dari sumur tua memanggilnya lagi. Mak Siti, dengan tubuh yang sudah penuh luka, tetap berada di sisinya. Ia membawa sebuah tas kain lusuh, berisi dupa, benang merah, dan lembaran-lembaran kertas tua yang ia simpan selama ini. "Rina," bisiknya lirih, "kita harus pergi ke rumah tua nenek buyutmu di ujung hutan. Kitab itu pasti masih ada di sana. Itu satu-satunya cara untuk menutup pintu sumur.
Perjalanan ke rumah tua menjelang sore. Rina dan Mak Siti berjalan menuju hutan. Jalanan sepi, hanya terdengar suara daun kering yang terinjak. Di setiap sudut, Rina merasa seperti ada yang mengawasinya. Sesekali bayangan hitam melintas cepat di antara pepohonan, diiringi suara tawa lirih yang membuat bulu kuduk berdiri. Rumah tua itu akhirnya tampak di kejauhan sebuah bangunan kayu, reyot yang sudah ditelan lumut. Jendela-jendelanya terbuka, seakan menunggu kedatangan mereka. Pintu berderit sendiri saat mereka melangkah masuk. Di dalam, aroma lembab menusuk hidung. Debu menutupi hampir semua permukaan. Rina berjalan pelan, menahan rasa takut. Sementara Mak Siti langsung menuju lemari kayu besar di pojok ruangan. Dengan susah payah, ia membuka pintu lemari. Dan benar saja, di dalamnya tersimpan sebuah kitab tua berlapis kain putih yang sudah menguning. Mak Siti mengangkatnya dengan tangan gemetar. Ini dia kitab pemutus tumbal. Dengan ini, kita bisa mencoba menutup pintu sumur. Peringatan dari dalam tubuh. Namun, begitu kitab itu disentuh, tubuh Rina mendadak bergetar. Suara dalam kepalanya menggema lebih keras dari sebelumnya. Jangan lakukan itu. Kalau kau tutup pintunya, kami akan memakanmu habis-habisan. Kau milik kami sekarang. Mata Rina berubah merah, dan dari mulutnya keluar tawa yang bukan miliknya. Tangannya bergetar liar, hampir meraih leher Mak Siti. Tapi di detik terakhir, Rina berhasil menahan dirinya. Jatuh tersungkur sambil menjerit, "Mak, cepat pakai sebelum aku benar-benar hilang." Ritual pemutus malam pun turun. Ketika mereka kembali ke sumur tua, warga yang tersisa mengikuti dari jauh, takut tapi juga berharap. Sumur itu tampak lebih mengerikan daripada sebelumnya, gelap pekat, dan suara tangisan bercampur tawa menggema dari dalamnya. Mak Siti menyalakan dupa dan membuka kitab. Ia mulai membaca dengan suara serak, doa-doa kuno yang terdengar seperti mantra. Angin kencang berhembus dan kabut semakin pekat. Dari sumur, makhluk-makhluk lapar mulai muncul lagi, lebih buas dari malam sebelumnya. Sosok besar dengan mulut sampai perut mengaum, kepala melayang berterbangan, dan bayangan hitam merayap di tanah. Mereka semua berusaha menghalangi ritual. Rina berdiri di depan sumur. Tubuhnya gemetar. Percak hitam di tangannya kini menyebar ke wajah. Ia tahu hanya satu cara agar pintu benar-benar bisa tertutup. Ia harus menjadi pengorbanan terakhir, pilihan terakhir. "Rina, Mak Siti!" teriak Rina di tengah riuh suara makhluk-makhluk itu. "Aku sudah terikat dengan mereka. Kalau aku tidak ikut masuk, pintu ini tidak akan tertutup selamanya." Mak Siti berhenti membaca sejenak. Air matanya jatuh. "Tidak, Rina. Jangan. Pasti ada cara lain." Rina tersenyum pahit. "Tidak ada, Mak. Aku yang membuka pintunya. Biarkan aku yang menutupnya." Tanpa menunggu jawaban, Rina melompat ke tepi sumur. Dari tubuh Nia, cahaya aneh mulai muncul, bercampur dengan bayangan hitam. Suara-suara dalam kepalanya semakin keras, berteriak marah, menangis, dan tertawa bersamaan. Mak Siti berteriak histeris, tapi sudah terlambat. Rina melemparkan dirinya ke dalam sumur. Penutupan pintu begitu tubuhnya masuk. Sumur itu berguncang hebat. Suara jeritan ribuan makhluk terdengar bersamaan, menembus telinga setiap orang di kampung. Tanah retak, udara bergetar, dan kabut hitam tersedot kembali ke dalam sumur bersama suara-suara itu. Lalu, hening. Air sumur yang tadinya gelap berubah bening, memantulkan cahaya bulan. Makhluk-makhluk lapar lenyap. Tidak ada lagi kepala melayang atau sosok besar pemakan manusia. Namun, Rina juga tidak pernah kembali. Mak Siti jatuh berlutut, memeluk kitab tua itu sambil menangis keras. "Anak bodoh, kenapa harus kau yang menanggungnya?
Akhir yang pahit hari-hari berikutnya, kampung perlahan kembali normal. Warga mulai pulang. Meski trauma masih membekas, mereka percaya sumur tua itu sudah tidak berbahaya lagi dan akhirnya menutupnya dengan batu besar. Tapi Maksiti tahu, cerita itu tidak benar-benar berakhir. Setiap malam, ketika angin berhembus dari arah sumur, ia masih bisa mendengar suara lirih memanggil. Suara Rina, Mak, aku di sini. Jangan lupakan aku. Dan sesekali, ketika bulan purnama menggantung di langit, dari arah sumur terdengar suara tangisan lirih yang sangat familiar, suara yang dulu hanya terdengar dari sebutir klepon hijau dengan gula merah yang lumer. Penutup kutukan memang bisa ditunda, pintu bisa ditutup, tapi suara tangisan itu akan selalu mencari jalan, karena setiap tumbal, setiap perjanjian gelap tidak pernah benar-benar usai. Dan siapapun yang berani mendengar tangisan itu lagi, mungkin akan menjadi pintu berikutnya.